Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini adalah umatku, tolong ringankan siksanya nanti di di akhirat, di neraka. Maka yang memintakan ini adalah Nabi Muhammad SAW. Yang diminta siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan, ya wahai Nabi Muhammad, saya izinkan umatmu si fulan, si A, si B ini untuk diringankan siksanya di neraka. Tetap nanti yang memberikan syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya asy-syafi, pemberi syafaat yang sebenarnya, yang mengizinkan untuk dikabulkannya permohonan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Muhammad SAW itu juga asy-syafi, tapi sifatnya adalah sebagai perantara. Tetap nanti yang mengizinkan si fulan tetap dapat syafaat atau tidak, mestinya ini adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para jamaah ngapunten nggih, ampun ngantos kita nggak ada pemanggih, nggak ada keyakinan yang nanti memberi syafaat mutlak untuk menjadikan orang bisa masuk surga, bisa masuk neraka itu bukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini sebagai apa? Perantara untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya ini adalah hambanya yang layak untuk masuk surga, hambanya yang layak untuk diringankan siksaannya. Nabi Muhammad SAW hanya yang diizinkan untuk menjadi perantara. Tetap yang mengizinkan, tetap yang memberi syafaat sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih para jamaah, niki makna syafaat. Kita ke gambar nggih, syafaat niki. Kemudian yang kedua, supaya terjadinya syafaat, maka ada yang namanya syarat mendapatkan syafaat. Apa syarat-syarat mendapatkan syafaat? Yang pertama, syaratnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan bagi orang yang akan memberi syafaat. Jadi syarat yang pertama adalah ridho dan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang memberi syafaat, untuk orang yang akan menjadi perantara supaya terjadinya syafaat tadi. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Niki ayat kursi, insyaallah sampun kita hafal sedanten nggih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih." Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya nanti di akhirat tidak ada orang yang bisa memberi syafaat, menjadi perantara bagi makhluk siapapun, kecuali yang menjadi perantara ini mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis tentang syafaat uzma. Jadi nanti ada yang namanya syafaat uzma, syafaat yang khusus diberikan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dalam sebuah riwayat hadis nanti disampaikan Nabi SAW pernah bersabda, "Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, saya adalah pemimpinnya manusia nanti pada hari kiamat. Dan ini yang pernah kita bahas kemarin ya Bapak Ibu, apa hukumnya kita mengucapkan kata sayyidina yang dinisbatkan kepada Nabi? Maka secara umum hukumnya boleh. Karena berdasarkan hadis ini Nabi menyampaikan, "Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah."
Saya adalah pemimpinnya manusia, sayyidnya manusia pada hari kiamat. Kemudian Nabi menyampaikan, wahal tadruna lima dzalika? Apakah kalian tahu kenapa saya, kata Nabi, menjadi pemimpinnya manusia pada hari kiamat? Maka kemudian Nabi menyampaikan, yajma'ullahul awwalina wal akhirin fi sa'idin wahidin. Nanti pada hari kiamat, setelah manusia dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia. Dari awal Allah menciptakan mulai Nabi Adam dan umat dan kaumnya, sampai nanti terakhir orang yang hidup di akhir zaman. Dan pada hari kiamat mereka meninggal semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan semua manusia itu, semua makhluk itu di satu tempat yang satu, yang kita kenal dengan padang mahsyar. Yang Jawi nyebut napa niki padang mahsyar niki para jamaah. Ora-ora mahsyar. Karena inilah tempat berkumpul semua manusia. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti umat akhir zaman. Allah kumpulkan semua manusia di satu tempat, namanya padang mahsyar itu. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din. Saking lamanya manusia nunggu di padang mahsyar itu, satu sama yang lain saling mengucapkan, ala tarona ilama antum fihi. Cobalah, apa pendapat kalian? Siapa kira-kira yang bisa kita datangi? Dan dialah yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan syafaat supaya dimulainya yaumul hisab, dimulainya hari perhitungan. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din. Ada yang sebagian manusia menyampaikan, abukum Adam, coba datang saja, kita ini datang saja kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Fayatuna Adam, kamu semua manusia nanti datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Fayaqulun ya Adam, anta abul bashar, fashfa' lana ila rabbik. Wahai Nabi Adam, kamulah Abul Bashar, kamulah wahai Nabi Adam, bapaknya semua para manusia ini. Fashfa' lana ila rabbik. Mintalah engkau syafaat kepada Tuhanmu. Mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah engkau mengetahui apa yang terjadi pada kita hari ini? Fayaqulu Adam, inna rabbi qad ghadaba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mislah. Kata Nabi Adam, sungguh Allah Subhanahu wa taala hari ini marah dengan kemarahan yang tidak pernah pada hari-hari yang sebelumnya. Walan yaghdab ba'dahu mislah, dan setelah ini juga Allah tidak pernah marah seperti marah hari ini. Apa sebabnya Nabi Adam enggak mau menyampaikan permohonan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi Adam juga merasa punya dosa. Wa innahu nahani anisyajarati fa'asaituhu nafsi nafsi. Kata Nabi Adam, saya ini malu untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya ini dulu pernah melakukan dosa. Nah, para jamaah, dosanya Nabi Adam, waktu Nabi Adam dilarang untuk mendekati pohon, namanya ada yang menyebut dengan pohon khuldi, ya. Kemudian Nabi Adam melanggar larangan tersebut. Nabi Adam makan buahnya bahkan. Saya malu untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsi nafsi, saya juga butuh bantuan, saya juga butuh syafaat. Maka Nabi Adam enggak bisa. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Cobalah datang kalian kepada Nabi Nuh. Maka semua manusia ini datang berbondong-bondong kepada Nabi Nuh. Fayaqulun, manusia ini mengatakan, semua orang mengatakan, ya Nuh, anta awwalur rasuli ila ahlil ardi wa sammaka abduwai abdan syakura. Wahai Nabi Nuh, engkaulah rasul pertama yang Allah utus di muka bumi. Pergilah engkau kepada Tuhanmu dan mintalah syafaat untuk kami ini, orang yang ada di padang mahsyar ini.
Artinya orang itu minta kepada Nabi Nuh. Apa yang dikatakan kepada Nuh? Fayaqulu Nuh, inna rabbi qad ghadaba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mislah. Sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala hari ini marah dengan kemarahan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Nabi Nuh juga merasa punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa dosanya Nabi Nuh Bapak Ibu sehingga malu untuk minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala? Napa kira-kira para jamaah? Malunya Nabi Nuh karena dulu tidak sabar ya untuk berdakwah kepada kaumnya. Maka Nabi Nuh mengatakan, nafsi, nafsi, saya juga butuh syafaat, saya juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim. Cobalah engkau pergi ke yang lain, pergi engkau kepada Nabi Ibrahim. Siapa tahu Nabi Ibrahim bisa memberikan syafaat. Fayatuna Ibrahim, fayaqulun ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahlil ardi. Wahai Nabi Ibrahim, engkaulah Nabiullah, engkaulah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Cobalah mintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim juga menyampaikan, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa taala marah dengan kemarahan yang sangat besar, yang tidak pernah marah sebelum-sebelumnya seperti hari ini. Saya juga malu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk minta syafaat. Karena saya juga punya dosa. Napa dosa niku Nabi Ibrahim para jamaah? Leres nggih, berbohong. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya pernah berbohong. Nanti kapan-kapan kita cerita nggih, Nabi Ibrahim bohong ini napa kemawon. Tapi yang jelas Nabi Ibrahim malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena pernah berbohong. Nafsi, nafsi, saya juga butuh syafaat, saya butuh juga syafaat. Idhabu ila ghairi. Nabi Ibrahim mengatakan, pergi kepada nabi yang lain. Idhabu ila Musa. Coba kamu kalian datangi Nabi Musa alaihissalam. Mintakan syafaat kepada Allah melalui Nabi Musa. Akhirnya manusia semua berbondong-bondong kepada Nabi Musa. Fayaqulun ya Musa, anta Rasulullah istafaqallah bi risalati wa bi kalimatihi. Maka Nabi Musa didatangi, wahai Nabi Musa, engkaulah yang Allah pilih untuk menyampaikan risalah-risalahnya. Engkaulah kalimullah, engkaulah nabi yang satu-satunya yang langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Isfa' lana ila rabbik. Mintalah syafaat kepada Tuhanmu. Mintalah syafaat supaya segera dilakukannya yaumul hisab ini. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Maka Nabi Musa alaihissalam juga menyampaikan, nafsi, nafsi, saya juga malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga punya dosa. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa. Pergi saja ke nabi yang lain. Pergi kepada Nabi Isa. Siapa tahu Nabi Isa berani meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa juga sama, menyampaikan, saya enggak berani, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya juga punya dosa. Mboten para jamaah, dosanya Nabi Isa kira-kira apa? Merasa bersalahnya kepada Allah apa? Napa kita? Nabi Isa alaihissalam malu kemudian ya karena kaumnya telah menyimpangkan ya atau telah merubah agamanya agama yang dibawa oleh Nabi Isa, sampai kemudian Nabi Isa ini dianggap sebagai anak Tuhan dan seterusnya. Maka Nabi Isa alaihissalam juga malu. Nafsi, nafsi, saya juga butuh syafaat, saya juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pergi engkau kepada yang lain. Maka kemudian Nabi Isa memerintahkan, pergilah engkau kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh manusia semuanya dan diminta untuk memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi yang kemudian berani menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam merunduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khusyuknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dikatakan fayuqal ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'tah isfa' tusyaffa. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, mintalah pasti engkau akan diberi. Isfa' tusyaffa, mintalah syafaat pasti kamu akan dikabulkan syafaatnya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya Rabbi ummati ummati, ya Rabbi ummati ummati, ya Rabbi ummati ummati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Allah, lihatlah ini umatku, lihatlah ini umatku, lihatlah ini umatku. Maka kemudian udkhul min ummatika man la hisaba alaihi minal bab. Maka kemudian dari situlah nanti baru dikabulkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dimulailah yang namanya yaumul hisab. Ini menjadi dalil Bapak Ibu, hadis yang panjang ini menjadi dalil bahwasanya nanti di akhirat tidak sembarangan orang bisa menjadi perantara untuk syafaat itu. Hanya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi Nabi misalnya Nabi dari mulai pertama Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak berani menyampaikan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi yang kemudian diizinkan untuk menyampaikan permohonan syafaatnya. Jadi ini syarat yang pertama, Bapak Ibu, syafaat itu harus ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang akan memberi syafaat. Yang kedua, syaratnya syafaat itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang diberi syafaat. Ya, kita ini Bapak Ibu, untuk umatnya Nabi Muhammad ini, supaya betul-betul syafaat itu didapatkan. Bagi orang yang diberi syafaat itu juga syaratnya harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misalnya nggih Bapak Ibu, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diridhoi oleh Allah untuk memberikan syafaatnya, untuk memohonkan syafaatnya. Tiba-tiba kita ini misalnya umatnya yang diajukan untuk diberi syafaat ini ternyata enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampiling ngeten iki. Wahai Nabi Muhammad, ingin apa kok jenengan tiang niki sing jenengan paringi syafaat. Tiang niki ingkang jenengan dados perantara untuk mendapatkan syafaat supaya diringankan siksanya. Padahal ngapunten misalnya terus Allah Subhanahu wa taala, padahal saya enggak ridho dengan orang ini. Kita para jamaah, terjadi syafaat atau tidak? Tidak. Karena tidak ada ridho Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang akan diberi syafaat. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan misalnya di dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 26, Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadanahu liman yasha'u wa yardha." Dan berapa banyak para malaikat di langit, ya, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna illa min ba'di ayyadanahu liman yasha'u wa yardha, kecuali sesudah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi mereka yang dikehendaki dan diridhoinya. Jadi termasuk nanti misalnya para malaikat sekalipun ketika memohonkan syafaat kepada Allah untuk manusia, kalau manusia ini tidak diridhoi, tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juga dia tidak akan mendapatkan syafaat itu. Dalam ayat yang lain misalnya surat Thaha ayat 109 Allah berfirman, "Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qaula." Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali orang yang kecuali Allah yang Maha Pemurah itu telah memberi syafaat dan memberi izin kepadanya. Ya. Wa radiya lahu qaula, dan dia telah meridhoi perkataannya. Ini juga menjadi dalil nih Bapak Ibu bahwa supaya terjadi syafaat itu syaratnya orang yang akan diberi syafaat ini juga orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.